Cerita si tua Sultan. Pada suatu ketika, hiduplah petani miskin bersama istri dan bayinya. Dia juga mempunyai anjing setia bernama Sultan yang sudah tua dan tidak punya gigi lagi. Jadi dia tidak bisa menggigit. Tidak untuk makan ataupun bertahan. Besok aku akan meninggalkan Sultan tua ini di hutan. Dia sudah tidak berguna lagi. Sang istri merasa kasihan pada hewan yang setia itu. Tapi dia sudah lama bersama kita dan dia sangat setia. Dia sudah menjaga kita sejak lama. Dan sekarang kita harus merawat dia di penghujung hidupnya. Apa? Kau bukan wanita cerdas. Dia sudah tidak punya gigi lagi. Dan pencuri tidak takut padanya. Sekarang dia harus pergi. Dia melayani kita karena kita memberi dia makan. Sekarang aku tidak punya uang dan makanan untuk anjing tidak berguna ini. Anjing malang yang sedang berbaring di dekat rumah di bawah sinar matahari telah mendengar semuanya. Dan dia sedih bahwa esok adalah hari terakhirnya. Ya ampun, Tuan mengira aku tidak berguna. Aku harus lakukan sesuatu atau aku tidak punya rumah besok. Aku harus bicara dengan temanku serigala. Dia merangkak keluar di malam hari menuju hutan untuk bertemu dengan temannya sang serigala dan mengeluh tentang nasib yang sedang menunggunya. Oh ya ampun, itu adalah hal menyedihkan. Tapi jangan sedih. Yang harus kau lakukan adalah buktikan kau berguna. Aku punya ide. Apa? Dengarkan baik-baik. Besok, di pagi hari, tuanmu dan istrinya akan pergi menumpuk jerami. Dan mereka akan membawa anaknya juga. Dan tidak ada siapapun di rumah. Seperti biasanya, mereka akan membaringkan anaknya dekat pagar yang teduh. Yang harus kau lakukan hanya berbaring saja di sana. Lalu kemudian? Lalu aku akan muncul dan kau akan tahu. Ide dari serigala itu menegangkan dan menakutkan. Tapi dia harus melakukannya, berharap itu akan menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya, semuanya pergi seperti yang direncanakan. Sang petani dan istri bekerja di ladang, dan Sultan berbaring di samping bayi mungil, dan kemudian serigala pun muncul. Kau datang, temanku. Sekarang kita harus apa? Menggonggong. Sang serigala mengambil bayi itu. Sultan terkejut dan juga sang petani. Terkejut dengan tingkah temannya, Sultan menggonggong dan mengikuti serigala itu ke hutan. Sang petani dan istri melihat hal ini dan berlari di belakang Sultan. Tunggu! Akan kemana kau dengan bayi itu? Sang serigala tiba di sisi gelap dari hutan dan berhenti. Sultan juga tiba di sana dan memperingatkan serigala. Kau tidak dapat menyakiti bayi itu selama aku masih hidup. Aku tidak akan menyakiti bayi ini. Aku hanya ingin memperlihatkan pada tuanmu bahwa kau anjing yang baik. Sekarang, bawa kembali bayi ini ke majikanmu yang akan berpikir kau telah menyelamatkannya dan dia tidak akan menyakitimu lagi. Malahan, kau akan mereka sayangi dan mereka tidak akan membiarkanmu kekurangan apapun lagi. Sang serigala memberikan bayi itu dan berharap keberuntungan untuk Sultan. Terima kasih, teman. Mungkin kau sudah menyelamatkan hidupku. Sang petani dan istrinya memasuki hutan dan berteriak. Tapi mereka berhenti ketika melihat Sultan membawa bayinya kembali, aman dan nyaman. Oh, temanku Sultan, bravo, bravo. Kau menyelamatkan bayiku dan menunjukkan bahwa kau anjing yang baik. Sang petani itu begitu gembira dan membelai Sultan penuh cinta. Dan kau ingin membuang dia? Maafkan aku, teman. Kau boleh makan rotiku selama kau hidup. Pulanglah sayangku dan buatkan Sultan tua ini roti basah agar dia tidak perlu mengunyah. Dan bawa bantalku. Kuberikan padanya untuk berbaring. Sejak saat itu, Sultan tua itu baik-baik saja seperti yang dia harapkan. Lalu kemudian, sang serigala mengunjunginya dan merasa senang kalau rencananya berhasil. Tapi, dia mempunyai permintaan pada Sultan tua.
Setelah yang kulakukan padamu, aku layak dapat imbalan. Ya, tentu saja temanku. Aku siap membagi makananku setiap hari denganmu. Tidak, tidak. Aku akan mencari makananku. Yang harus kau lakukan adalah mengedipkan mata ketika aku membawa salah satu domba tuanmu yang gendut. Apa? Tidak mau. Aku tidak mau mengkhianati majikanku. Maaf, aku tidak setuju dengan itu. Sang serigala yang berpikir ini tidak perlu dibicarakan, menyelinap datang pada malam hari dan akan membawa domba itu. Tapi Sultan tua yang setia mengetahui hal tersebut. Dan ketika dia melihat sang serigala, dia menggonggong dan sang petani menangkap serigala itu dengan tongkat besar. Sang serigala harus pergi, tapi dia berkata pada anjing itu, Tunggu, kau akan membayar ini. Keesokan harinya, sang serigala mengirim babi hutan untuk meminta anjing itu pergi ke dalam hutan agar mereka bisa berbincang. Kau berhutang pada serigala dan kau tidak ingin membayarnya. Kau harus pergi ke hutan dan meminta maaf pada serigala karena pukulan yang dia dapat dari majikanmu. Sultan tua tahu kalau ini bukan hanya permintaan maaf. Serigala berencana untuk menyerangnya. Sultan tua tidak bisa menemukan yang akan membantunya kecuali kucing dengan 3 kaki. Dan saat mereka pergi bersama, sang kucing berjalan pincang. Pada saat bersamaan, dia meregangkan ekornya dengan rasa sakit. Ya ampun, kakiku sakit sekali. Oh kucing, aku tidak akan melupakan pertolonganmu. Sang serigala dan temannya sudah berada di tempat pertemuan. Tapi saat mereka melihat musuhnya mendekat, mereka pikir anjing itu membawa pedang bersamanya, yang sebenarnya adalah ekor kucing yang meregang. Ya ampun, dari mana Sultan Tuan itu menemukan sebuah pedang? Aku yakin itu untuk melawanmu. Dan ada kucing juga. Tapi apa yang dia lakukan? Saat hewan malang itu berjalan dengan 3 kaki, mereka pikir dia mengambil batu untuk dilemparkan pada mereka. Aku pikir kita tidak akan bisa menang. Aku akan bersembunyi. Aku juga. Merasa ketakutan, babi hutan itu bersembunyi di dalam hutan dan sang serigala memanjat ke atas pohon. Sang anjing dan kucing saat mereka tiba, heran tidak ada siapapun di sana. Aku tidak melihat siapapun. Sang babi hutan rupanya tidak bisa bersembunyi dengan baik. Satu dari kupingnya masih terlihat. Saat sang kucing melihat sekitar, babi hutan itu menggerakkan kupingnya. Meow, aku tidak bisa. Tikus. Sang kucing berpikir itu adalah tikus yang bergerak. Dia melompat ke arahnya dan menggigit dengan keras. Babi hutan itu berteriak dan berlari pergi, lalu menangis. Oh, biarkan aku pergi. Yang mencarimu ada di atas pohon. Terkejut, anjing dan kucing melihat ke atas dan melihat serigala yang merasa malu karena dia ketakutan. Apa yang kau lakukan di atas sana, teman? Bersembunyi karena takut, ya kan? Brrr. Sang serigala turun dari pohon dan merasa malu karena telah menjadi teman yang jahat dan menakutkan. Tapi Sultan tua memeluknya, meredakan ketakutannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, teman. Serigala mendapatkan pelajaran dan berteman dengan anjing.